walamal. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari lailatal badri ala syairil kawakib. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah, ilmu adalah lentera yang menerangi pemiliknya. Orang yang berilmu bagaikan orang yang berjalan di tengah malam dengan menggunakan senter. Langkahnya terarah, hidupnya menjadi mudah. Dia bisa membedakan mana yang harus dilalui, mana yang harus dihindari, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan, mana yang diridhoi, mana yang dimurkai, mana yang dihalalkan dan mana yang diharamkan. Sebaliknya, orang yang tidak berilmu bagaikan orang yang berjalan di tengah malam tanpa menggunakan senter. Hidupnya gelap gulita, penuh dengan keraguan dan kebimbangan. Bahkan amalnya pun tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ungkapan Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'maluhu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Orang bijak pernah mengatakan bahwasannya ilmu berasal dari 3 kata. Yang pertama ain, yang kedua lam, dan yang ketiga mim. Ain berasal dari kata ailin, artinya derajat yang tinggi. Maksudnya ilmu akan menjadikan pemiliknya memiliki derajat yang lebih tinggi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Al-ayah, sadaqallahul azim. Yang kedua lam. Lam berasal dari kata al-lutfu, artinya lemah lembut. Maksudnya ilmu akan menjadikan pemiliknya lemah lembut, tidak kasar dan kotor, apalagi diktator. Sebagaimana yang dicontohkan baginda Nabi ketika dicaci dan dimaki demi meninggikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau hanya terdiam sembari mengangkatkan tangannya dan berkata, Allahumma di biqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Yang ketiga, mim. Mim berasal dari kata al-mulku yang berarti kerajaan. Maksudnya ilmu akan menjadikan pemiliknya menjadi raja. Sebagaimana yang diceritakan dalam hadis Ibnu Abbas, Huiras Sulaiman bainal ilmi wal mulki fahtarul ilma fa'utiyal ilma wal mulk. Ketika Nabi Sulaiman diberi 2 pilihan antara ilmu dan kedudukan, lalu apa yang beliau pilih? Fahtarul ilma, beliau memilih ilmu. Fa'utiyal ilma wal mulk. Maka Allah memberikan kedua-duanya. Ilmunya dapat, kedudukannya juga dapat. Beda lagi jikalau orang yang memiliki jabatan tapi tidak memiliki ilmu. Banyak orang bilang disuruh ngurus beras malah nimbun beras, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut, disuruh ngurus hutan malah jadi orang hutan. Bahkan yang lebih mengerikan, disuruh ngurus hukum malah bikin hukum sendiri. Seperti pisau, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kirain yang kecil salah, habis dihabis-habiskannya. Kirain yang punya jabatan salah, hukum pura-pura budak dan tidak tahu. Na'udzubillahi min dzalik. Perilaku tersebut sangat tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau
dengan tegas mengatakan, "Lau saraqat Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadaha." Andaikan saja Fatimah anakku yang mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Masya Allah, sikap seorang yang begitu adil dan patut dijadikan suri tauladan. Kesimpulannya, dengan kemuliaan ilmu akan menjadikan pemiliknya memiliki derajat yang lebih tinggi, bersikap lemah lembut, dan akan dijadikan sebagai pemimpin bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.